Nah, di sini pertanyaan pertama nih untuk Mas Mamat dari Extra Basket. Gimana nih perasaannya dari teman-teman? Kita buat pocong itu biar dia takut lah. Kalau misal kita menang itu Ya, kita sampaikan kayak aja gitu. kita. Ya berarti kok dikat bisa gak sih? Halo teman-teman, selamat datang di Orkes Jogoroto Podcast. Saya Faiz dan rekan saya Heri yang akan memandu pada podcast kali ini. Baik, di sini kita kedatangan bintang tamu dari teman-teman kita di SMA Negeri Jogoroto yang akhir-akhir ini menjadi trending topik di SMA kita. Karena baru saja meraih juara 1 pertandingan bola basket Piala Bupati Cup di Kabupaten Jombang. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, di sebelah kanannya ada teman kita dari supporter G-Fans di SMA Negeri Jogoroto yang tidak kalah penting juga waktu perahian final dari Extra Basket. Mereka telah mempersiapkan konsep-konsep yang menarik dan totalitas banget untuk mendukung dan mensupport teman-teman kita Extra Basket yang melakukan perlombaan di hari itu. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk G-Fans. Oke, di sini untuk mengawali podcast kita kenalan terlebih dahulu ya, biar saling kenal ini kita. Silakan perkenalan dulu dari Extra Basket. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifuddin Zuhri, biasa dipanggil Zuhri, dan saya sebagai perwakilan dari Extra Basket. Oke, silakan dari G-Fans. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Alvalis Dwi Prastio, biasa dipanggil Valis, dan saya perwakilan dari G-Fans, supporter resmi SMA Negeri Jogoroto. Oke, di sini ada Mas Mamat dan Mas Valis ya yang akan menemani kita untuk podcast hari ini. Nah, di sini pertanyaan pertama nih untuk Mas Mamat dari Extra Basket. Gimana nih perasaannya dari teman-teman? Oke, silakan memperkenalkan terlebih dahulu dari Extra Basket. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifuddin Zuhri, biasa dipanggil Mamat atau Zuhri. Oke, dari G-Fans silakan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvalis Dwi Prastio, biasa dipanggil Valis. Saya perwakilan dari G-Fans, Pro Supporter SMA Negeri Jogoroto. Oke, di sini ada Mas Zuhri atau Mas Mamat dan juga Mas Valis ya, yang akan menemani podcast kita hari ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini untuk Extra Basket ya, gimana nih perasaannya setelah memenangkan pertandingan di Piala Bupati Cup itu? Kan sempat meraih juara 1 ya itu ya. Mungkin atau jadi semangat untuk ekstra teman-temannya atau jadwal ekstranya ditambah atau gimana ini, atau ada harapan untuk sekolah agar bisa merenovasi nih dari lapangan basket itu sendiri. Silakan boleh disampaikan. Baik. Yang pertama pasti senang ya. Ya. Apalagi kita memenangkan lombanya kan putra putri juara 1 juga. Ya, pada awalnya sebenarnya pada awalnya itu nggak nyangka kalau bisa bakal juara 1. Padahal kami kan juga kalah postur dari SMA 1 kan. Iya. Jadi kami merasa bakal pasti kalah ini. Di menit-menit akhir juga itu udah banyak yang nggak kuat kan. Aku sendiri aja nggak kuat. Terus sebenarnya udah nggak pengen main. 5 menit akhir itu udah berasa kayak apa ya? Kayak capek banget. Udah nggak pengen pergi dari bangku cadangan gitu. Tapi sama teman-teman sama pelatih dikasih semangat, disuruh apa namanya kayak main lagi gitu. Katanya 5 menit akhir aja, habisin aja wis. Setelah ini udah nggak ada, kamu setelah ini udah lulus, nggak bisa lomba lagi gitu kan. Habisin aja di event kali ini. Oke, untuk dari teman-teman sendiri gimana? Dari teman-teman Extra Basket mungkin ada semangat baru untuk latihan atau gimana? Ya, kalau untuk jadwal latihan juga masih sama atau mungkin ditambah ada kursus tertentu gitu di hari lain? Kalau untuk latihannya sendiri cuman hari Senin kalau di SMA. Untuk latihan wajib ya, itu di hari Senin. Atau mungkin di hari lain ada latihan atau gimana? Kalau hari lain itu mungkin anak-anak itu latihan sendiri. Biasanya latihannya biasanya di SMP Negeri 1 Diwe. Itu setiap hari Rabu dan Jumat. Dan kadang-kadang juga anak-anak ada yang main di Kelenteng Jombang itu, yang depannya pasar Legi itu. Itu setiap hari Selasa, Kamis sama Minggu.
Oke. Jadi mungkin 1 minggu itu 6 kali mungkin. Oke, kan tadi sempat disampaikan ya bahwasanya itu kayak merasa nggak akan menang, ini nggak akan menang, dan karena dari postur tubuh atau gimana nih tadi yang katanya membuat kalian itu kayak kurang percaya diri untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Ya, yang pasti ada tiga atau 4 anak dari Semansa itu posturnya itu yang 2 kali dari postur kita SMA Jogoroto. Body berarti ya. Iya. Besar itu. Mungkin gimana ya? Waktu pertandingan itu aku tubuhku dibandingkan dengan dia itu kayaknya udah jauh banget. Dan sekali ke seruduk ke tenggor gitu Oh, aja iya. langsung mental Ya ya. berarti antisipasi kayak kesenggol iki. Lek wayahe lek pas lagi bar iki koyo engko terus kanca-kancane wis siap ge nampani nang pinggire ya. Oke, sekarang kita beralih dulu dari teman-teman G-Fans ini. Untuk kira-kira persiapan apa aja gitu yang disiapkan sebelum hari H itu? Kok kayaknya saya lihat itu waktu hari H kayak meriah banget, kayak sudah disiapkan baik banget kayak dari properti, dari spanduk maupun dari alat-alat musiknya itu. Yang pertama kita siapkan sih semangat ya. Ya pasti itu semangat Pastinya. kita Kita harus semangat kalau utamakan. dukung sekolah kita. Iya. Terus habis semangat itu yang penting sih masa. Kita perlu masa banyak supaya teman-teman kita yang lagi tanding itu lebih semangat gitu loh kalau main. Terus yang saya siapin sebelum hari H itu latihan chant dulu, latihan vokal dulu biar semua itu hafal lagunya dan selaras gitu sama yang di depan. Ya biar lebih kompak gitu ya. Ya betul. Terus saya juga nyiapin beberapa koreo kayak teks gitu di spanduk yang mungkin bisa buat lebih semangat lagi teman-teman yang lagi main itu, dan bisa jadi tulisan itu bikin pesimis lawannya juga. Dan ya udah sih itu doang yang udah siapin. Oh iya, kan dulu sempat kita tahu ya untuk maskotnya. Nah, ini maskotnya ini dulu kok kayak keren banget itu loh, kayak nggak kepikiran gitu di orang-orang Orang-orang maupun pojok. dari supporter lain kok iso nggawe pocong itu. Piye ceritanya itu? Mungkin bisa diceritakan mungkin ide itu kok sopo gitu. Itu sebenarnya kan kita juga ini ada ide dari alumni juga, soalnya Ya. alumni juga ngebantu kita. Terus muncul ide pocong itu soalnya gimana ya, kan ini final kayak kasarannya itu gimana, pokoknya kita harus menang. Jadi ya kita buat pocong itu biar dia takut lah kalau misal kita menang itu. Ya, Kita Pak, bisa sampaikan kayak aja gitu. kita. Iya, berarti Kok dikat bisa gak sih? aku ngomong apa gak ada ya? Gak apa. Nggak apa-apa. Oke, kok kata nih kok. Lucu, nggak tahu tiba-tiba lu bilang. Jawa gak apa. Terus ngomong ngene. Pertanyaannya pocong kan enggak? Kan pasti kalau pocong. Gak terduga itu. Oke, berarti ada arti tersendiri ya dari pocong itu. Ya betul. Kayak yang saya tangkap tadi dari yang disampaikan oleh Mas Walis itu, bahwasanya mengartikan bahwasanya pocong ini adalah untuk menakuti mereka agar musuh kalah. Kedua adalah lambang dari kematian. Akhirnya Ya, betul. dia menembakkan ke musuh bahwasanya musuh pasti akan mati. Ya betul. Duduk mati nyawane rek ya. Maksudnya mari lomba itu pasti kalah pulang dalam keadaan kalah. Nah, itu cukup ide yang kreatif ya dari teman-teman G-Fans itu. Nah, mungkin kalau untuk spanduk nih, mungkin ada gambar spanduknya yang sempat dibawa itu yang besar itu. Bisa diperlihatkan. Ultrasman Jojo. Souvenir Rek. Oke, di sini kan ada spanduk yang besar banget ini yang dari teman-teman dari kedua lawan waktu final itu kayaknya nggak ada yang bawa spanduk sebesar ini. Nah, ini juga secara tidak langsung melambangkan bahwasanya semangat dari SMA Negeri Jogoroto ini jauh lebih besar ini dari SMA lain sehingga berhasil memenangkan pertandingan itu. Nah, untuk membuat spanduk ini kira-kira berapa lama itu ya? Membutuhkan waktu berapa lama sebelum hari H itu? Ini karena kita bikinnya cukup rame-rame ya, sekitar 10-11 orangan, jadi cuman butuh waktu 2 hari sih buat selesai ini semua. Oke, 2 hari sudah 2 jadi hari, ya itu. iya. Cukup cepat juga sih itu. Mungkin ada yang ditanyakan Faiz untuk teman-teman G-Fans. Kemarin kan bagaimana Mas Valis ini bisa mengumpulkan sekitar 300
orang untuk menyupport tim basket dari Seman Jojo? Jadi awalnya gini, sebenarnya kan saya waktu mau final itu udah ada jadwalnya, terus saya udah share di grup kelas semua. Terus saya juga bikin pamflet, saya print, saya tempel-tempelin di sekitar sekolah dan mungkin itu ada yang notice, terus mereka pun akhirnya lihat. Dan alhamdulillahnya kemarin Bapak Kepala Sekolah juga ngedukung kita buat ngeluarin siswanya per kelas itu 10 orang biar bisa gabung nonton basket tadi di GOR. Oke, beri tepuk tangan untuk kesiapan dari dari defense ya, dari teman-teman defense. Cukup totalitas banget yang dipersiapkan loh, sampai ngeprint, buat poster di tembok-tembok di SMA Negeri Jogoroto, di Mading, di manapun itu untuk menarik teman-teman kita di sekolah agar ikut untuk mensupport teman-teman ekstra basket yang bertanding di Grand Final Piala Bupati Cup 2023 itu. Baik, kembali lagi dari ekstra basket. Ini kira-kira persiapan apa ini yang disiapkan dari teman-teman ekstra basket untuk perlombaan itu? Kan itu juga cukup besar ya, acara yang cukup besar di Kabupaten Jombang, Piala Bupati. Nah, itu persiapannya berapa lama dan mungkin apa aja yang disiapkan? Mungkin ada latihan khusus atau gimana? Bisa diceritakan? Ya, untuk latihan mungkin udah dari beberapa bulan yang lalu gitu, tapi nggak tahu pastinya kapan. Dan kami itu selalu dari beberapa bulan itu udah latihan fundamental, jadi mainnya fundamental aja, nggak aneh-aneh gitu. Jadi dari pelatih juga bilangnya kita latihannya fundamental aja, soalnya fundamental itu emang penting banget ya, nggak usah aneh-aneh gitu katanya. Oke, jadi benar-benar ada trik khusus ya waktu latihan sebelum menjelang hari H itu. Nah, kira-kira untuk setelah pemenang juara itu ada kayak perayaan khusus atau gimana itu untuk dari teman-teman basket itu? Mungkin merayakan kemenangan, kayak buat acara kemana, atau ada libur khusus untuk ekstra basket yang main di lomba itu dari sekolah ini? Gimana, kira-kira dikasih libur atau enggak itu setelah lomba itu? Nggak dikasih libur, soalnya kan lombanya hari Sabtu. Oke. Masih ada hari Minggu buat Ada istirahat. hari Minggu ya. Iya. Tapi waktu Senin itu banyak yang masuk atau enggak itu kira-kira? Iya, masuk semua. Masuk semua. Soalnya penyerahan piala. Oh, iya. Penyerahan piala, nggak Penyerahan mungkin piala nggak itu masuk. nggak masuk piye gitu. Sip, pas kayak upacara penyerahan piala. Dan untuk dari anak-anak sendiri mungkin gimana ya? Nggak ada perayaan khusus. Ya. Tapi kita ya insya Allah akan menambah prestasi lagi gitu kan. Tujuan kita itu setelah lomba ini, Bupati ini kan setelah ini ada lomba lagi. Ya. Nah, itu kita jadikan perayaan buat kita. Jadi kita harus bermain dengan lepas banget di sana. Jadi ya kita usahakan bisa menang di lomba yang ini. Oke, pastinya ada tantangan tersendiri ya ketika suatu tim berhasil memenangkan lomba, pasti ada kayak rasa tanggung jawab yang benar-benar besar yang harus dipertahankan untuk kedepannya. Nah, itu kira-kira ada yang disiapkan lagi untuk adik-adik penerus basket di SMA Negeri Jogoroto atau gimana itu kira-kira? Kalau itu mungkin ada. Jadi ada kesiapan juga ya? Anak-anak yang baru-baru yang kelas 10 itu Ya. kita ajak juga buat lomba yang ini juga, biar mereka itu merasakan bagaimana pengalaman lomba. Jadi biar nggak takut kalau ada lomba-lomba lagi ke depannya gitu. Dan juga adik-adik yang baru ini juga kita ajak latihan juga, dan udah lumayan banyak juga yang ikut. Jadi latihannya itu nggak di sekolah ini, soalnya kan jadwal wajibnya cuma hari Senin aja gitu kan. Iya. Jadi kita main-main sendiri itu kadang di SMP Jogoroto juga. Oke, dari kita kembali ke defense ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari Faiz. Saya mau tanya sih ya, mungkin kan dari dari kan tadi dari 300 orang nih ya. Iya. Kan 300 orang itu sangat banyak gitu. Nah, gimana Ya, betul. Untuk membuat mengkondisikan. perjalanan dari rumah atau dari sekolah yang itu menuju ke GOR itu perjalanannya itu kondusif gitu. Oke. Jadi gini, sebelum semua teman-teman
saya berangkatin itu saya bikin 2 kelompok. Yang pertama saya bikin kelompok di sekolah, jadi saya kumpulin di lapangan basket, itu yang koordinir saya. Terus yang kelompok lain itu saya bikin yang buat yang rumahnya itu area Jombang gitu, biar nanti kalau berangkat langsung dari rumahnya langsung dekor. Terus yang saya koordinir di lapangan tadi, saya berangkat itu sekitar bawa hampir 100 anak sih. Terus saya lewat sini itu saya bareng sama maskot tadi yang pocong tadi sama bawa koreo tadi. Nah itu jadinya tuh kakak alumni itu membantu saya buat ngordinir jalannya juga biar kondusif. Jadi kakak alumni yang di depan yang bagian buka jalan, terus saya bagian belakang sendiri biar ngamanin teman-teman cowok cewek biar nggak ada yang kayak crash gitulah. Ya. Oke, jadi untuk strategi keamanan mereka sudah disiapkan juga ya. Jadi kita memberangkatkan 300 orang itu nggak kita biarkan gitu saja, tetapi dari teman-teman G-Fans, pengurus G-Fans juga sudah menyiapkan keamanan mereka dari berangkat maupun pulangnya. Oke. Mungkin ada foto-foto dari akhir pertandingan itu kan cukup meriah, sempat foto bareng juga ya itu. Gimana itu keseruannya waktu perasaannya di waktu foto itu. Boleh tampilkan dulu fotonya. Waktu foto bareng. Foto bareng yang bawa piala tadi. Oke. Waktu foto ini itu dari Jivan sendiri itu gimana perasaannya waktu foto ini ya di waktu dulu itu? Yang pertama bangga banget, gak nyangka kalau dua-duanya bisa juara 1. Karena ya lawannya cukup sulit lah, SMA 1 tahu ya kayak gitulah ya. Saya cuman ya percaya sih kalau teman-teman itu bisa bawa harum nama SMA kita. Cuman salut aja sih bisa kayak ada rasa bangga tersendiri ya waktu itu. Karena kayak ngerasa perjuangan kita sebagai supporter itu kayak dihargai gitu loh. Jadi ya capek kita itu nggak kerasa kalau udah ngelihat mereka semua ngangkat piala. Oke, untuk dari teman-teman basket ini gimana tadi waktu foto ini tuh perasaannya masih campur aduk atau gimana itu? Ada capek, ada bangga, ada senengnya juga. Iya, campur aduk jadi satu. Dan yang pasti itu lega banget, Bang. Jadi nggak nyangka kalau bisa menang lawan SMA 1 gitu kan. Yang harusnya SMA 1 bisa dianggap kayak digadang-gadang sebagai juara gitu. Kayak lawan terberat gitu ya. Iya, lawan untuk pertandingan gitu. itu. Oke, mengenai lawan nih, kira-kira selain SMA 1 ini ada lawan yang berat lagi nggak untuk yang pernah dihadapi dari SMA Jogoroto ini waktu pertandingan Piala Bupati Cup itu? Kalau itu mungkin sih SMK 3 itu mungkin. SMK 3. Iya. Itu sempat ketemu atau lawan SMK 3 itu waktu di babak apa? Waktu semifinal ketemu SMK 3. Oke. Okay. Ada kayak cedera gitu nggak? Ada yang hal-hal yang nggak diinginkan dari tim basket SMA Negeri Jogoroto kayak cedera atau gimana pemainnya ada yang mau main tiba-tiba di hari itu sakit gitu? Oh, kalau itu alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Itu juga berkat dari doa-doa siswa-siswa di SMA Jogoroto juga, dari Bapak Ibu guru. Tentunya dari G-Fans juga yang mendukung tim bola basket Seman Jojo. Oke. Siapa? Santai ya Rek, aja terlalu kok kayak emang diwasi kayak aku banget deh. Untuk basket nih ya. Ya operatornya barang gue kemang ngantuk tak gak kemang. Untuk Kayak basket ini dibalik paket mang pas aku lek mari nyetel gambar sawi gak dibalekno emang koyo emang. Iya. Untuk basket ya. Ada gak sih kayak hal-hal curang yang dilakukan oleh wasit atau lawan selama pertandingan waktu final? Kalau curang sih setiap pemain juga pasti curang. Ya. Jadi saya juga agak memaklumi gimana. Soalnya kita kan antusias banget untuk menang ya. Ya. Dari lawan maupun kita kan pasti pengen banget untuk menang. Dan kalau dari wasit mungkin ada kesalahan teknis tapi nggak bisa disebut curang juga itu. Ya mungkin namanya manusia juga ada kesalahan ya. Betul. Oke, untuk G-Fans sih. Selain
mensupporteri tim bola basket itu ada hal lain gak yang dilakukan oleh G-Fans? Maksudnya dalam ngedukung SMA? Ya. Banyak sih. Sebelumnya kita juga ngedukung ekstra bola voli, terus futsal juga. Yang pertama tuh futsal di Gerida itu juara 3, dan kalau bola volinya yang di GOR itu belum bisa juara, cuman kita bangga juga karena udah bagus selama ini. Oke, jadi teman-teman dari G-Fans ini itu tiap ada acara yang lomba yang melibatkan supporter itu koordinatornya dari teman-teman G-Fans ini. Jadi kayak teman-teman G-Fans ini kayak benar-benar antusias gitu loh untuk mensupport teman-teman yang lomba di SMA Negeri Jogoroto biar mereka tambah semangat juga gitu. Nah, waktu kayak kalau kalian lagi nge-support gitu kan pasti butuh alat-alat tuh kayak alat musik ataupun spanduk. Itu kira-kira alat-alatnya dari mana, atau semisal kayak membutuhkan biaya untuk beli kain buat spanduk, beli cat, itu uangnya gitu dari mana kira-kira? Jadi gini, kita dari awal itu emang itu dari dana pribadi ya. Kita semua alhamdulillahnya itu teman-teman G-Fans itu solid gitu loh, loyal total, dan buat sekolah ini tuh gokil banget sih. Jadi kita awal bikin spanduk itu, terus kayak bawa alat musik itu. Kalau alat musik itu sebenarnya kita nyewa, dan itu kita iuran sendiri ya. Kita jadi punya kas buat G-Fans itu. Terus kalau buat kayak koreo itu juga sama, semua kita iuran, kita adain iuran dari, kalau setiap pertemuan itu kita adain iuran itu. Oke, ternyata mereka itu di luar ekspektasi kita ya dalam mensupport SMA Negeri Jogoro ini, benar-benar totalitas banget. Uang mereka menyisakan uang mereka untuk membayar kas yang itu digunakan untuk membuat waktu supporter itu lebih meriah gitu, buat nyewa alat musik, buat spanduk gitu ya. Semoga kedepannya nanti untuk alat musik maupun anggaran jika dibutuhkan sekolah bisa memberikan fasilitas gitu ya. Semoga ya kedepannya. Untuk basket sendiri gimana? Setelah menang apakah ada perkembangan di ekstranya? Mungkin ada perawatan alat atau gimana nih? Kalau itu ada. Ya, setelah memenangkan lomba itu Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Mualim, itu mengatakan bahwa lapangan basketnya akan dicat, dan akhirnya sudah terlaksana. Sekarang sudah dicat ya. Dan juga katanya kalau menang juara 1 nanti akan dibuatkan jersey baru. Jadi dan alhamdulillah itu sudah proses pembuatan, dan ya udah itu sih. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Faiz? Apa ya? Mungkin ya sama sih, kayak harapan pribadi lah Mas Zuhri atau Mas Mamat ini untuk ekstra basket ke depannya. Harapan saya sih agar ada regenerasi kembali. Jadi ada yang melanjutkan perjuangan kami kan, pada dasarnya kebanyakan yang di ekstra basket itu kan kelas 12. Jadi anggota intinya kan banyak yang kelas 12. Dan kami setelah ini juga akan lulus. Dan saya harap agar ada banyak anggota-anggota baru dan yang bisa menggantikan kami untuk mempertahankan gelar juara ini gitu. Dan juga saya juga ingin sih lapangannya diperbaiki gitu, ditinggikan terus, atau dikasih indoor, lalu ringnya juga diganti juga nggak apa-apa. Oke, itu harapannya benar-benar dari hati ya. Harapan dari hati teman-teman dari basket ingin kayak fasilitas basket di sekolah itu ditingkatkan gitu ya, diberi kayak mungkin lapangannya di-upgrade, alat-alatnya diperbarui lagi, yang mungkin sudah tidak layak bisa jadi lebih baik lagi. Agar nyaman juga dipakai. Iya. Aku ngombe sik rek, sik. Rada ngelak iki soalnya. Gak iso mikir ya. Iki pisan kat mau muter ae iki. Gak iso meneng iki paling. Iki direkod bareng. Apa? Direkod. Kau apa direkod yang jenenge apa? Podcast kok gak apa-apa. Ada.
Wis laran wis ngomongnya Swanto ya kayak pengen lapangan basket kayak Semada. oh ya semoga didengarkan ya. Semoga info ini nyampe ke atasan kita. Iya oke. Kok ditulis sampai mbak-mbak sutradara di sana. Dikongkon guyon jarene. Mas kongkon guyon enggak apa. Guyane apa? Loh kok malah yang di belakang kamera iki guyon dhewe. Wes, yo. Iki asline kentekan pertanyaan berkedok leren iki. Iki kentekan pertanyaan berkedok leren sampai ngombe iki. Sapa mah? Ya penonton dari penonton mungkin. Apa? Dari penonton mungkin ada yang mau kan? Iya, oh ya, mungkin dari penonton yang ada di sini, dari kru mungkin ada yang ditanyakan, mau ditanyakan dari teman-teman defense atau dari basket. Basket. Oke, sambil nunggu ini kan podcast pertama kita ya, setelah 2 tahun tidak terlaksana, hari ini kita bisa melaksanakan sendiri dengan topik yang sedang trending dibicarakan oleh teman-teman kita di SMA ini. Nah, mungkin perasaan kalian menjadi narasumber pertama ini di podcast kita dari Orkes Jogoroto Podcast, yang pastinya nanti kan teman-teman satu sekolah ini menyaksikan gitu, apalagi ada daya tarik gitu, karena ini merupakan juga trending topik gitu. Mungkin disampaikan sedikit dari siapa saja ini yang mewakili. Yang pertama, saya bangga bisa menjadi narasumber pertama di acara Orkes ini, Podcast Jogoroto. Dan semoga semua teman-teman SMA Jogoroto yang melihat ini nanti bisa lebih semangat lagi kalau menggapai prestasinya di SMA ini, karena sebenarnya SMA ini tuh bukan butuh prestasi akademik doang, kita juga butuh prestasi non akademik buat lebih ngebanggain nama SMA kita, karena kita nggak mau kalau SMA kita tuh dipandang sebelah mata gitu loh. Kita tuh SMA bagus, kita harus bisa unggul dari yang lain. Oke, itu sebenarnya cukup kita rasakan juga ya. Cukup kita rasakan juga setelah kemenangan teman-teman dari basket ini. Itu kayak di mana-mana kayak banyak yang kenal gitu loh, banyak yang kenal bahwasanya oh ini dari SMA Jogoroto, ini dari SMA Jogoroto. Jadi kita semua bersyukur dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Ekstra Basket. Beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, untuk harapannya nih dari teman-teman kita yang narasumber kita, harapannya untuk SMA Negeri Jogoroto ini kedepannya itu gimana gitu, untuk mungkin lebih baik dalam hal apa yang sekiranya sampai sekarang ini kayak belum terwujud gitu loh. Ya kalau saya sih yang tadi lapangan. Oh yang tadi Ya, lapangan, lapangan. bener-bener itu dari tadi harapan utama itu, harapan utama sudah disampaikan dari tadi ya. Semoga didengar oleh Tuhan, didengar oleh fasilitator di SMA Negeri Jogoroto. Bapak Ibu komite jangan lupa. Oh, itu silakan Bapak Ibu komite, semoga mendengarkan. Anggarannya juga semoga cepat turun ya. Amin. Lalu itu parkiran. Oke, Ya, parkiran silakan disampaikan mengenai mungkin- parkiran. Parkirannya itu kan apa ya? Kayak kurang aja gitu, kurang banyak Kurang tempat luas parkir, gitu ya, iya, ya. kurang luas. Karena sampai ya tahu sendiri Ya, parkirnya memakan sampai tempat emang ya. di depan apa? Toilet itu sama di bawah yang parkiran yang tingkat. Ya, untuk parkiran itu sekarang juga sudah mulai diproses ya dari fasilitator atau dari Sarpras di SMA Negeri Jogoroto sudah mulai diperhatikan dan mulai ditindak. Sekarang juga sudah mulai pembangunan di sebelah barat gitu. Oke. Mungkin kantin perlu di-upgrade atau enggak ini kira-kira ini? Perlu banget. Oke, perlu banget ya, karena kantin ini tujuan kedua ketika kita ke sekolah ya. Karena tujuan kita pertama adalah Pancasila. Setelah Pancasila langsung pergi ke kantin. Pokoknya kalau nggak belajar ya makan. Iya, pasti. Ada lagi mas. Belajar butuh tenaga. Ada lagi. Iya, Apa Pak. Boleh UKS-nya diperluas juga gitu. apa itu? UKS-nya diperluas juga. UKS, ya karena sekarang musim hujan di Jogoroto Iya, ini banyak yang sakit. sakit.
Senin banyak yang pingsan, nggak ada tempat. Oh iya, ini juga kebetulan dari teman PMR, dari PMR ini gimana ini? Masnya pernah Untuk pingsan ya? UKS? Kan saya, teman-teman, terutama cewek sih. Oh iya. Oke. Ya mungkin karena kesehatan juga. Nah aku gak sih, aku biasanya ngene, kayak les kepegelen malas ngadeg kepanasan ya gue. Oh sudah aku ngeluh. Kemoro-moro PMR sih nemburi ngono kayak. Yo alhamdulillah sih peka PMR yo. Alhamdulillah. Ini contoh nakal ini ya. Jangan-jangan pernah nyoba Mas ya? Duh, boleh dicoba itu, coba nyoba itu Nyoba. satu kali kalau udah tahu rasanya ya wes gak usah dicoba. Ketagihan. Mas. Ya, ketagihan wis enggak oleh. Nyoba gak apa-apa, biar rasanya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nih dari teman-teman basket untuk supporter dari G-Fans nih, yang mereka totalitas mendukung seperti yang sudah diceritakan tadi. Mereka sangat totalitas dan merelakan waktu mereka untuk melakukan itu. Yang pasti terima kasih banget buat G-Fans karena supporternya totalitas banget. Itu menjadi sebuah penyemangat tersendiri. Jadi kami mungkin bakal kalah kalau nggak ada support dari G-Fans ini. Bisa aja. Oke. Kasih Mas. Oh iya. Ya emang divisi mbak sutradara nemburi. Ketok Mbak. Tulisannya nggak ketok. Tulisannya ya, kayak tulisan gak jelas ya ini ya. Maklum podcast pertama bro. Maklum. Kayak tulisannya Pak Iko loh lek ngajar aduh. Oke, jadi mereka saling kerjasama ya dari kedua tim, dari kedua pihak sih kok kedua tim. Kedua pihak saling kerjasama untuk meraih suatu prestasi untuk SMA Negeri Jogoroto ini. Oke, mungkin sebelum kita akhiri podcast ini mungkin ada yang mau disampaikan Buat penonton. ya buat penonton dari teman-teman. Oh mungkin dari G-Fans ini harapannya untuk teman-teman kita di SMA Negeri Jogoroto ini kedepannya itu gimana agar mungkin kayak ngasih semangat gitu agar mereka tetap bisa mensupport teman-teman dari SMA Jogoroto ketika ada lomba itu. Oke, harapan saya tuh sebenarnya gini. Kita itu nggak perlu masa banyak, cuman yang saya pengenin itu kita itu semua kompak gitu. Jadi kalau ada event apapun itu, kita semua itu bisa jadi satu buat ngedukung SMA kita. Terus kan ini kita juga butuh regenerasi biar angkatan-angkatan yang lagi jalan ini supaya bisa lebih ngebangkitin prestasinya SMA Negeri Jogoroto. Dan contohnya itu kita juga harus peduli sama semua siswa di sini juga karena kita juga termasuk salah satu organisasi kayak yang ngepeduliin siswa-siswa gitu. Kemarin itu sempat waktu ada bencana Di banjir. Cianjur itu Ya, aja. Cianjur juga. Cianjur. Saya sama teman-teman G-Fans itu galang dana turun di jalanan buat itu ngumpulin dana biar bisa ngedonasiin itu, dan hasil donasinya itu cukup lumayan dan saya sama teman-teman G-Fans dikumpulin jadi satu sama OSIS di SMA Negeri Jogoroto buat biar bisa digabungin untuk didonasiin. Oke, nih tepuk tangan terlebih dahulu untuk kedua narasumber kita hari ini. Ya semoga kedepannya kita dari semua ekstra di SMA Jogoroto ini bisa kerjasama dengan baik dengan OSIS ataupun dengan supporter, terutama untuk ekstra dengan cabang olahraga. Mereka pasti membutuhkan support dari G-Fans dan teman-teman yang lain. Dan ini terutama untuk ekstra basket ini kedepannya pasti ada project-project yang luar biasa ini. Ya. Oke, opo rambutku menceng dah. Apa itu? Yo lapor nih gue. Oke, dari ekstra basket pastinya kedepannya ada project-project yang besar ataupun mengikuti jenjang lomba yang lebih tinggi maupun dari tingkat provinsi atau insya Allah kalau semoga diberi rezeki untuk bisa lanjut ke jenjang nasional. Amin. Oke, dari ekstra basket dan ekstra G-Fans semoga kedepannya lebih baik lagi menjalin hubungan, semoga lebih kompak lagi dalam
meraih juara dan meraih prestasi untuk SMA Negeri Jogoroto ini. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita. Terima kasih. Oke, kita akhiri podcast kita sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.